Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nona, Feng Lao buru-buru menendang Yang Yingying, merasa gugup. Tidak, terima kasih para senior, saya, Kamar Dagang Tiantong, bersedia melayani dan bekerja sama dengan para senior, dan berjanji untuk tidak mengecewakan harapan para senior. Baru saat itulah Yang Yingying bereaksi, sungguh bersemangat. Tidak apa-apa, bawahanku dari Tianwu dan Pu, akan ada yang menghubungimu nanti. Sekarang selamat tinggal, kata Qin Chen melengkungkan tangannya dan berhenti berbicara omong kosong, tersenyum tipis pada Yang Yingying, Feng Lao dan yang lainnya, dan berbalik dengan Huo Lao dan yang lainnya. Selamat untuk semua senior, kata Yang Yingying dan beberapa orang buru-buru membungkuk, berkeringat gugup. Cepat dan beritahu ayah. Ya, beritahu presiden untuk pergi. Ini adalah toko pil Tianwu dan Pu. Jika benar-benar dapat bekerja sama dengan Kamar Dagang Tiantong kita, dengan obat pihak lain, Kamar Dagang Tiantong kita pasti akan bangkit kembali. Pergi, kembali sekarang. Yang Yingying menyaksikan reaksi Qin Chen dan yang lainnya pergi dengan kegembiraan, air mata mengalir, dan dia diam-diam membungkuk, lalu memimpin Feng Lao dan yang lainnya, dan terbang menuju kota Dongguang untuk pertama kalinya. Dia ingin memberitahu ayahnya kabar baik ini secepat mungkin. Setelah banyak prajurit bubar, kekosongan lain di Laut Void Tide, beberapa hari kemudian, sosok Qin Chen dan yang lainnya muncul lagi. Xiahou Zun, Huo Lao, Xing Tianya, aku akan pergi dari sini. Kalian bertiga akan kembali ke kota Dongguang untuk menjadi tuan rumah toko pil Tianwu untukku, dan akan ada di antara kalian yang akan menghubungi Paviliun Cendi. Perintah Qin Chen. Ya tuan. Mata guru suci Arai Hantu dan yang lainnya dipenuhi dengan kekecewaan. Tuan, saya juga orang dari alam surga selatan, dan saya tahu lebih banyak daripada Raja Pedang Mu Zifeng ini. Anda juga dapat membawa saya kembali ke alam surga selatan. Kata Xiahou Zun, jelas ingin terus mengikuti Qin Chen. Qin Chen berkata dengan ringan, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang di alam surga selatan. Selain itu, aku cukup mengikuti Raja Pedang Mu Zifeng. Bakat Anda harus digunakan di alam surga timur untuk melindungi Paviliun Cendi dan Tianwu dan Pu untuk saya. Dan kemudian buat saluran transmisi spasial di antara keduanya. Kata Qin Chen. Baik tuan, jawab Tuan Suci Arai berkata dengan getir. Dan kalian berdua, Xing Tianya, kalian akan menjadi bendahara Tianwu dan Pu. Di ruang penyimpanan yang saya berikan sebelumnya, ada banyak pil yang sebelumnya saya sempurnakan di kota Dongguang, dan hari ini saya baru memurnikan. Semua obatnya berada di tingkat master suci tingkat rendah dan menengah, dan seharusnya cukup bagi Anda untuk mengoperasikan toko pil Tianwu. Ya, bawahan akan menyelesaikan tugasnya. Qin Chen mengangguk dan berkata lagi, kita memiliki seorang saudara laki-laki di toko, dia adalah Dewa Sleeping Dream. Mengenai keamanan akan baik-baik saja, tetapi urusan dengan Kamar Dagang Tiantong, silahkan Anda urus. Tentu saja, Anda juga dapat menemukan kamar dagang lain untuk bekerja sama, saya yakin Anda dan Huo Lao tidak akan mengalami masalah. Kata Qin Chen. Setelah itu, Qin Chen memberikan perintah terperinci lagi, dan baru kemudian dia mengeluarkan kapal terbang, dan dengan cepat menyapu ke kedalaman laut pasang surut bersama Yu Qiansu dan Mu Zifeng. Hanya saja Laut Void tidak terlalu luas, dan hingga saat ini, tidak ada orang atau kekuatan yang kuat yang dapat menjelajahi Laut Void tidak ini secara menyeluruh. Pada saat ini, di laut pasang surut ini, aliran cian merobek gelombang hampa yang membuka jalan, dan terus tenggelam ke kedalaman kehampaan. Itu adalah harta suci kapal terbang yang dikendalikan oleh Qin Chen. Penatuamu, kapan kita bisa mencapai alam surga selatan? Qin Chen bertanya ketika dia melihat peta Void Tidesi. Sword King Mu Zifeng buru-buru memberi hormat,
Kembali ke guru, Laut Void tidak terlalu luas. Biasanya, bahkan jika kita mengambil jalur kosong yang paling aman, kita membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapai alam surga selatan. Qin Chen mengangguk. Memikirkan hal ini, Qin Chen mengeluarkan peta dan berkata, "Tuanmu, lalu Anda lihat, seberapa jauh lokasi di peta ini dari kita sekarang?" Tanya Qin Chen. Peta ini diberikan kepadanya oleh Bandit Void yang memintanya untuk menyempurnakan pil asal surgawi Dao ilahi sebelumnya. Ini mencatat lokasi di mana dia memperoleh buah asal surgawi Dao. Dikatakan bahwa itu masih merupakan gua alkimia yang kuat. Qin Chen tidak percaya ini di dalam hatinya. Seseorang akan sangat baik, dan akan memberikan peta seperti itu untuk dirinya sendiri, jadi dia hanya bertanya dengan santai. "Tuan, lokasi yang terekam di peta ini relatif jauh. Itu dianggap sebagai tempat di mana Void Tidesi lebih dalam. Itu harus berjarak 2 bulan dari saluran Void normal. Bolak-balik akan memakan waktu hampir setengah tahun." Mendengar itu, Qin Chen mengerutkan kening. Awalnya, butuh 3 tahun untuk pergi ke alam surga selatan. Qin Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Tiba-tiba Qin Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia mengangkat tangannya, roh peri berekor 9 Su Xiaoxi muncul. "Su Xiaoxiao, perhatikan baik-baik, seberapa jauh kita dari lubang cacing ras iblis yang kamu lihat di awal?" Kata Qin Chen bertanya, "Hei, apakah kita di Void Tidesi saat ini?" Su Xiaoxiao melihat keluar dengan heran, hanya untuk menyadari bahwa dia sebenarnya berada di Laut Void Tide. Su Xiaoxiao tiba-tiba melihat peta di tangan Qin Chen dan bertanya dengan heran, "Mengapa kamu memiliki peta ini di tanganmu?" "Lokasi lubang cacing yang saya sebutkan sebelumnya sangat dekat dengan lokasi yang ditandai di peta Anda, jadi saya penasaran, apa yang ada di sana?" Qin Chen tidak menjawab kata-kata Su Xiaoxiao, tetapi memikirkannya lagi. Apakah ada hubungan antara lubang cacing dengan gua alkimia? Atau itu hanya kebetulan? Kemudian Qin Chen berkata, "Tuanmu, ayo pergi ke posisi di peta ini." Perintah Qin Chen. Kemudian mereka terbang menuju lokasi yang ditandai di peta. Qin Chen memasuki cakram giok keberuntungan, dan mengkonsolidasikan ranah barunya. Tiba-tiba, apa yang telah terjadi? Sosok Qin Chen berkedip, dan dia muncul di kapal terbang dalam sekejap, dan Yu Qiansu juga terbangun dan muncul di luar. "Sao Chen, apa yang terjadi?" Qiansu bertanya dengan heran. "Aku juga tidak tahu," jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya, melihat keluar, dan segera melihat bahwa Raja Pedang Mu Zifeng sebenarnya bertarung melawan sesuatu di luar. Di sisinya, ada banyak cahaya merah, dan beberapa bau amis menyapu. Hati Qin Chen bergetar, dan dia segera tahu bahwa ini adalah Void Monster Beast. Sekelompok Void Crocodile Dragons. Sosok Qin Chen bergetar, dan Yu Qiansu juga datang ke dunia luar dalam sekejap. Setelah keluar, Qin Chen mengetahui kengerian naga buaya hampa ini. Hembusan udara hampa yang mengerikan berlalu, dan naga buaya hampa ini merasakan nafas manusia dan menjadi semakin gila. "Tuan muda, Nona muda, kenapa kamu keluar?" kata Raja Pedang Mu Zifeng menebas naga buaya dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi?" Raja Pedang Mu Zifeng berkata, "Tuan, rute ini biasanya aman, tetapi mungkin kelompok naga buaya ini sedang bermigrasi, jadi mereka mengepung kami. Tapi jangan khawatir, saya bisa menyelesaikan naga buaya ini. Tuan dan Nyonya, Anda hanya perlu tinggal di Flying Tracer." Ucap Raja Pedang Mu Zifeng terus membunuh. "Tidak perlu, biarkan aku datang. Qiansu, kamu dan tetuamu tetap jaga kapal terbang." Kata Qin Chen khawatir dia tidak punya apa-apa untuk menguji kekuatan supernatural barunya. Sekarang ketika dia bertemu dengan kelompok naga buaya kosong ini, Qin Chen berkata dengan santai, dan segera membunuhnya. Merasakan pembunuhan Qin Chen, raungan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Naga buaya ini tampaknya kesal dengan tindakan Qin Chen, dan langsung menerkam ke arah Qin Chen.
Qin Chen mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meraih beberapa naga buaya yang bergegas maju. Sepotong ruang ini sepenuhnya milik Qin Chen, itu adalah dunia yang telah dia tangkap dalam kehampaan yang luas dan tak berujung ini, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di ruang ini, meskipun itu hanya dalam waktu singkat. Dan naga buaya itu segera tampak terjebak dalam lumpur dan sedikit tidak bisa bergerak. Mereka meraung dengan marah, mencoba melepaskan diri dari pengekangan Qin Chen. Qin Chen segera merasakan reaksi yang kuat. Dia sekarang memahami kekuatan supernatural baru, dan kekuatan naga buaya ini telah memberi Qin Chen target yang sempurna.